ada satu utang moral luar biasa yang berkecamuk dalam hati nurani Insinyur Haji Joko Widodo, sehingga beliau menolak ketika diminta untuk maju sebagai capres. Ada kurang lebih 3 kali permintaan pertama ditolak, permintaan kedua juga ditolak, permintaan ketiganya beliau menyetujui itu. Oke lah, saya siap untuk capres, tapi ada syaratnya. Beliau tidak terdorong oleh hawa nafsu kekuasaan, tidak. Ada syarat-syarat yang diajukan oleh Pak Jokowi kala itu, jika beliau harus menerima permintaan Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi calon presiden. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Krisyanto Yin Oni, salam NKRI. Video kali ini saya tujukan kepada saudara-saudara yang dalam komentar-komentarnya masih mengatakan Presiden Jokowi pengkhianat, Presiden Jokowi nggak bakalan sebesar ini, bahkan nggak bakalan jadi apa-apa tanpa PDIP. Saya minta tolong kepada kalian, berhentilah ya, karena kita tidak mungkin bisa seperti Tuhan yang maha tahu segala-galanya, yang tahu segala-galanya tentang proses politik yang telah terjadi yang menghantar Insinyur Haji Joko Widodo sampai menjadi RI 1 gitu ya. Awalnya ada beberapa orang, beberapa tokoh politik nasional yang mengklaim bahwa dirinya yang pertama merekomendasikan Insinyur Haji Joko Widodo dari Solo ke Jakarta, termasuk juga ada Pak Yusuf Kalla, ya kan? Terus ada Bapak Prabowo, tetapi PDIP mengklaim Insinyur Haji Joko Widodo adalah kader partai PDIP. Nah, sehingga kita mesti melihat ini secara objektif agar supaya kita tidak membangun opini-opini berdasarkan pemahaman yang sempit. Saya kira seperti itu. Nah, menurut saya secara pribadi, pesta demokrasi kali ini tidak seseru pesta demokrasi pada 2014 dan 2019. Ini menurut pandangan pribadi saya ya. Kita berbeda tidak apa-apa, tidak masalah ya. Bagi saya secara pribadi, pesta demokrasi kali ini tidak seseru pesta demokrasi 2014-2019. Sedikit menceritakan pengalaman pribadi saya, bahwa ketika Insinyur Haji Joko Widodo dilantik menjadi Gubernur DKI, kala itu saya masih bekerja sebagai security bank di salah satu bank BUMN di Kalimantan Barat. Nah, ketika beliau dilantik jadi Gubernur DKI, saya melihatnya dari televisi. Dan saya nggak tahu kenapa ketika awal mendengar nama Jokowi dan ketika melihat beliau dilantik jadi Gubernur DKI, sepertinya ada sesuatu yang terkonek dengan hati saya, ada sesuatu yang terkonek dengan nurani saya. Dan secara spontanitas saya menunjuk ke arah televisi dan saya katakan, orang ini kalau nyapres gol. Nah, itulah sebabnya ketika beliau nyapres, saya berani taruhan dengan teman-teman saya yang ngajak taruhan, padahal waktu itu saya baru masuk kerja, saya baru diterima bekerja sebagai security di Bank BUMN dan saya belum punya duit, saya belum punya apa-apa. Tapi ketika itu saya punya sebuah motor butut dan saya katakan, kalau kalian menang ambil saja motor butut saya. Kenapa saya berani dan senikat itu? Karena saya yakin sekali bahwa orang ini menunjukkan semacam aura, kesan bahwa baik itu Tuhan Yang Maha Esa maupun alam ini berpihak kepadanya. Sehingga dengan begitu yakin saya ikut taruhan dengan teman-teman. Dan apa yang terjadi, benar saja feeling saya bahwa orang ini kalau nyapres akan gol itu terbukti. Nah, saya merasakan situasi yang jauh berbeda dengan pesta demokrasi kali ini, di mana suasana gegap gempita, suasana yang begitu emosional, suasana yang begitu kita seperti terbawa dalam euforia yang betul-betul menggairahkan kita
itu tidak lagi saya rasakan saat ini. Nah, sehingga saya belakangan mengarahkan masyarakat untuk kembali kepada kesadaran bahwa kita adalah negara demokrasi. Terserah Anda mau pilih siapa, itu hak demokrasi Anda. Nah, tetapi saran saya, jangan hanya mendengarkan isu-isu jualan politik para elit, kemudian terprovokasi, terhasut, dan ikut terjebak dalam isu-isu tersebut. Jangan. Lihat, amati apa yang ditawarkan oleh capres-cawapres kita saat ini. Kalau itu menurut Anda logis, kalau itu menurut Anda rasional, kalau itu menurut Anda lebih baik, lebih masuk akal, tetapkan hatimu dan pilih pasangan tersebut. Jangan mau terprovokasi dengan segala isu-isu propaganda. Itu semua hanyalah jualan politik para elit, yang sebenarnya tujuannya adalah jangan pilih dia, pilih saya saja. Karena dia tidak layak gendut, dia tidak layak kenyang, saya sendiri yang layak gendut dan kenyang. Kira-kira arahnya seperti itu. Oke, kita kembali ke inti pembahasan terkait Presiden Jokowi. Adakah saudara-saudara pernah tahu bahwa ketika Presiden Jokowi diminta oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketum PDIP untuk mencalonkan diri sebagai presiden, sebagai calon presiden, adakah saudara-saudara pernah berpikir bahwa Insinyur Haji Joko Widodo pernah menolak itu? Yes. Saya mendapat informasi kala itu bahwa Presiden Jokowi diminta oleh Ibu Megawati untuk nyapres. Tetapi oleh Presiden Jokowi ditolak. Kenapa ditolak? Satu, karena Insinyur Haji Joko Widodo sudah berjanji kepada masyarakat Jakarta kala itu, kepada warga Jakarta kala itu, bahwa beliau akan benar-benar mengabdi sebagai gubernur untuk menata kota Jakarta. Nah, sehingga kalau kemudian beliau tinggalkan jabatan sebagai gubernur DKI dan capres, maka itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap warga Jakarta, sehingga beliau menolak. Nah, alasan berikutnya adalah karena beliau pernah berjanji kepada Bapak Prabowo, ya, Pak Prabowo, pemilu 2014 saya akan all out menangkan Bapak. Nah, tentu saja ini ada satu utang moral luar biasa yang berkecamuk dalam hati nurani Insinyur Haji Joko Widodo, sehingga beliau menolak ketika diorbitkan, ketika diminta untuk maju sebagai capres. Nah, tetapi permintaan itu datang dan datang lagi, ada kurang lebih 3 kali. Permintaan pertama ditolak sama Presiden Jokowi, permintaan kedua juga ditolak oleh Presiden Jokowi, dan permintaan ketiga, ya, permintaan ketiganya beliau menyetujui itu. Oke lah, saya siap untuk capres, tapi ada syaratnya, ya. Beliau tidak serta-merta berambisi, terobsesi menjadi orang nomor 1 negara ini. Tidak. Beliau tidak terdorong oleh hawa nafsu kekuasaan. Tidak, ya. Ada syarat-syarat yang diajukan oleh Pak Jokowi kala itu jika beliau harus menerima permintaan Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi calon presiden. Ada setidaknya 3 syarat yang diajukannya, dan saya sangat tertarik dengan salah satu syarat diantaranya. Apabila saya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, saya tidak mau disetir-setir oleh partai. Itu permintaan Presiden Jokowi sebagai syarat untuk menyanggupi permintaan Ibu Megawati menjadi calon Presiden Republik Indonesia yang akan diusung oleh Partai PDIP. Itulah kenapa Presiden Jokowi saat ini sangat kecewa dengan Partai PDIP, karena ada beberapa kebijakan yang luar biasa. Salah satu diantaranya adalah terkait RUU perampasan aset koruptor. Ternyata tidak didukung, tidak diapresiasi, tidak diakomodir oleh DPR RI, yang notabene Ketua DPR RI adalah Ibu Puan Maharani, Ketua DPP Partai PDI Perjuangan. Satu partai dan menjabat sebagai Ketua DPR RI. Di sisi lain, anggota-anggota DPR RI banyak sekali dari Partai PDI Perjuangan. Sayang sekali, kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi yang sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara ini dan bagi rakyat ternyata
tidak didukung, tidak diapresiasi, tidak diakomodir oleh DPR RI. Jadi saya mau tegaskan di sini bahwa Insinyur Haji Joko Widodo bukanlah sosok yang terlalu berambisi menjadi RI 1. Bukanlah sosok yang terlalu berambisi menggapai tahta kekuasaan. Itu bukanlah kepribadian Insinyur Haji Joko Widodo. Melainkan yang saya lihat dari kepribadian seorang Insinyur Haji Joko Widodo adalah karena beliau begitu rendah hati, begitu menunjukkan kesungguhannya dalam mengabdi kepada rakyat, begitu sederhana dan mau merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat, betul-betul mau memperhatikan kesusahan dan penderitaan rakyat. Itulah sebabnya oleh Yang Maha Kuasa beliau diangkat, karir politiknya terus melejit hingga menduduki tahta RI 1. Jadi saya minta tolong kepada saudara-saudara sebangsa setanah air yang hingga hari ini masih menebar isu, masih menebar propaganda, masih menebar narasi-narasi yang katakanlah ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi, bahwa Presiden Jokowi pengkhianat, Presiden Jokowi nggak tahu diri, padahal dia bukan siapa-siapa dan tidak akan sebesar ini tanpa partai PDIP. Hentikan itu semua. Dan satu lagi saya ingin pertegas kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, ingat kembali apa yang saya katakan kemarin. Lo serang Jokowi, lo kalah. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan kali ini. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Saya Krisyanto Yen Oni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam NKRI.